Terima kasih Bapa Sorgawi, kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang sangat mulia dan sempurna. Kami bisa ada lagi di tempat di mana nama-Mu dipermuliakan. Semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Dan pada siang hari ini, kembali kami datang lagi untuk menerima kekuatan daripada-Mu, yaitu kuasa kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua, sebab firman-Mu adalah kekuatan yang menyelamatkan. Firman-Mu adalah kuasa. Perkataan-Mu adalah perkataan yang membangkitkan. Perkataan-Mu adalah perkataan yang menyembuhkan. Perkataan-Mu adalah perkataan yang menyelamatkan. Kami patut memberikan pujian setinggi-tingginya bagi Bapa Yahweh Elohim, Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya. Kami sambut firman-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Kita sangat bersyukur Tuhan memberikan lagi waktu bagi saya dan saudara untuk berjumpa di dalam rumah Tuhan. Ini adalah bukti bagi saya dan saudara yang sangat mengasihi Tuhan, yang sangat merindukan kuasa Tuhan, yang sangat merindukan pertolongan daripada Tuhan. Walaupun dunia sangat membatasi gerak-gerik kehidupan manusia secara umum untuk datang dalam persekutuan ibadah, tetapi bagi saya dan saudara, kita tidak perlu takut dan gentar. Amin. Saya dan saudara kalau mau takut dengan tantangan yang sementara melanda dunia ini, maka bisa saja di rumah-rumah akan dibangun bunker-bunker pengamanan untuk supaya virus tidak tembus. Tetapi perlu saya dan saudara ketahui, Tuhan sudah membuat saya dan saudara, Tuhan sudah melindungi kehidupan kita. Tuhan sudah membentengi saya dan saudara. Sebelum kehidupan saya dan saudara pakai masker, sebelum kehidupan saya pakai hand sanitizer, sebelum saya dan saudara melaksanakan protap daripada kesehatan, Tuhan sudah terlebih dahulu menjaga dan memelihara kehidupan saya dan saudara. Bukan baru sekarang Tuhan mau jaga kehidupan kita. Tuhan menjaga saya dan saudara di setiap langkah kehidupan saya dan saudara. Tapi terkadang kehidupan manusia setelah digoncangkan oleh keadaan zaman ini, maka kekuatannya hilang, pengharapannya redup, keyakinannya itu tergoncang, sehingga berada pada posisi seperti tidak ada Tuhan yang menjaga, seperti tidak ada Tuhan yang menolong. Padahal Tuhan yang kita sembah, Bapa Yahweh, setia dan setia, tidak pernah terlelap. Tuhan Yesus HaMasiah katakan, kamu murid-muridku akan mengerjakan perkara yang lebih dahsyat lagi daripada apa yang kamu sudah saksikan. Ini janji Tuhan. Tuhan katakan, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu diberi tenaga dan kuasa. Dan ini sampai sekarang, sampai akhir zaman ini, sampai dunia mau kiamat, Tuhan yang kita sembah tetap Bapa yang empunya kekekalan. Tapi terkadang ini manusia ini, karena dia berjalan
logika kehidupan manusia meragukan kasih Tuhan, meragukan kuasa Tuhan. Inilah keadaan manusia akhir zaman. Mari saya dan saudara, penuhilah bencana kehidupanmu dengan kuasa firman Tuhan. Amin. Penuhilah bencana kehidupan saya dan saudara dengan kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Kalau saya dan saudara memenuhi bencana kehidupan kita dengan hal-hal yang ada di alam kehidupan kita yang di dunia ini, dan tidak ada pemenuhan daripada kuasa dari tempat yang maha tinggi, maka kita akan berjalan menurut konsep-konsep yang ada di pikiran kita yang jauh daripada kehendak daripada Tuhan. Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu kekuatan. Tuhan katakan, dari perbendaharaanmu engkau mengeluarkan sesuatu yang dari perbendaharaanmu. Nah, perbendaharaan kita adalah hati, pikiran kita, roh kita. Itulah perbendaharaan kita, artinya tempat kita menampung sesuatu. Dan apabila engkau dan saya setiap waktu, setiap saat kita menerima apa yang daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, maka pasti kehidupan saya dan saudara akan menjadi kuat. Saya ambil contoh saudara-saudara. Saya ini bekerja secara alamiah di dunia kimia. Sering menghadapi zat-zat kimia yang berbahaya, yang bersifat beracun dan bersifat korosif. Beracun itu kalau tertelan baru dia bereaksi, korosif kalau kena kulit terbakar kulit atau mengalami cacat. Awalnya masuk laboratorium memegang tabung reaksi itu tangan gemetar. Kenapa gemetar? Karena baru mau buka itu kemasan daripada zat, misalnya asam sulfat yang pekat, langsung muncul uapnya dari wadah. Dan itu sudah diingatkan, itu berbahaya. Tetapi lama-lama, kalau selalu masuk laboratorium kita, biasakan kehidupan saya dan saudara ada di dalam kekuatan daripada Tuhan, maka kita akan terbiasa terus, kita kuat terus menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan. Kita akan tenang-tenang saja, kita tetap kuat di dalam kekuatan kuasanya. Orang yang tidak terbiasa dengan pelayaran, saya ambil contoh dari Manado menuju Sangir, menuju Talaut, apalagi ke Talaut. Kalau cuma dengar cerita, waduh itu gelombang lautan Pasifik betul-betul mematikan, bisa saja engkau tidak mau datang-datang di Sangir Talaut, karena sudah ketakutan terlebih dahulu. Tapi saudara-saudara, kalau kapal yang berlayar dari Manado ke Sangir Talaut yang menempuh perjalanan yang sangat menantang dengan gelombang yang luar biasa, kalau itu tiap berangkat celaka, habislah orang Talaut dan orang Sangir. So mati semua di laut, saudara-saudara. Tapi apakah orang yang di pulau-pulau habis? Tidak. Justru mereka sangat menikmati keadaan itu.
Amin. Demikian juga saya dan saudara dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan iman. Kita ini sementara menghadapi badai, kita sementara menghadapi gelombang. Tapi ingat, perahu kehidupan saya dan saudara yang menjadi nakodanya adalah Tuhan Yesus HaMasiah. Jangan takut. Firman Tuhan katakan, Bapa Yahweh itu Tuhan kekal yang menciptakan langit bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Oh haleluya. Bapa kita adalah Bapa yang terlalu sanggup untuk menolong saya dan saudara. Bapa yang terlalu sanggup untuk memberkati kehidupan kita. Dan Bapa yang terlalu sanggup untuk memberikan keselamatan bagi saya dan saudara. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Saudara-saudara, sadarlah, kalau ibu bapak jemaat Tuhan datang di gedung ibadah, itu datang berjumpa dengan Tuhan. Angkat tangannya, berjumpa dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, aku datang supaya kamu beroleh hidup dan hidup dalam kelimpahan. Engkau datang di tempat ibadah, engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau berjumpa dengan kuasa-Nya, engkau tidak berjumpa dengan sakit penyakit. Saya mau katakan, netralkan hati. Dan sampai datang di ibadah, hatimu tetap curiga satu sama lain. Jangan-jangan di samping saya, apalagi kalau maskernya 3 lapis. Netralkan hatimu. Coba lihat kiri kananmu, ada Tuhan. Amin. Lihat di kiri kananmu, kekasih-kekasih Tuhan, ada Tuhan yang menolong. Ada Tuhan yang menjaga. Kalau engkau datang di tempat ibadah masih dalam posisi hatimu penuh kecurigaan, lebih baik jangan datang. Karena kita datang di tempat ibadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana hidupmu menyenangkan hati Tuhan kalau engkau tidak tenang hatimu karena berpikir, Pak Dolpi ini jangan-jangan. Lebih baik tidak perlu datang. Kalau engkau datang penuh kecurigaan. Sebab itu tempatkan posisi hatimu bahwa aku datang untuk berjumpa dengan Bapa Sorgawi. Aku datang untuk berjumpa dengan Yesus HaMasiah. Aku datang berjumpa dengan Roh Kudus. Maka kehidupanmu pasti berjumpa dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jangan jemaat Tuhan datang karena pikir, wah nanti Pak Gembala mau tanya-tanya lagi ini, kenapa tidak datang-datang lagi. Tidak perlu. Saya tidak mau kalau jemaat datang karena mencari saya sebagai gembala sidang. Itu saya mencuri kemuliaan Tuhan. Datanglah untuk berjumpa dan menyenangkan hati Tuhan dalam persekutuan ibadah seperti saat ini, saudara-saudara. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan dan pasti diberkati kehidupanmu. Pasti saudara-saudara, saya dan saudara kalau datang dengan hati yang penuh kerinduan kepada Tuhan, pasti diberkati kehidupan saya dan saudara. Nah, firman Tuhan katakan, kita lihat dalam ayat yang ke-29. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Coba jemaat Tuhan angkat tangan sudah kecapean karena di rumah saja. Ada kecapean? Jangan dikira oh di rumah saja enak. Coba saja. 1 bulan barangkali engkau masih bisa betah. Tapi kalau sudah 4 bulan di rumah saja,
naik berat badan saudara-saudara. Tapi saya terlalu yakin kehidupan saya dan saudara saat ini, kalau kita mengalami kecapean, kita mengalami kelelahan menghadapi situasi yang ada, firman Tuhan katakan, Dia adalah sumber kekuatan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia memberi kekuatan kepada yang sudah capek-capek. Dia memberi kekuatan kepada saya dan saudara. Karena Bapa kita di surga adalah sumber kekuatan. Berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Memang keadaan dunia ini melelahkan saudara-saudara. Mau di rumah saja lelah, mau jalan juga lelah. Itulah keadaan di dunia ini. Tetapi Bapa kita di surga adalah Bapa yang tidak pernah terlelap. Dalam ayat yang ke-30 dikatakan, ini satu perbandingan kekasih-kekasih Tuhan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang-orang muda saja bisa lelah. Teruna-teruna itu berbicara orang kuat di masa muda masih bisa jatuh tersandung. Artinya kehidupan di dunia ini, siapapun dia pasti mengalami kelelahan, pasti mengalami kecapean, pasti mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu bagi saya dan saudara, mari kehidupan kita tetap ada di dalam Tuhan yang tidak pernah terlelap, tetap ada di dalam Tuhan yang tidak pernah capek, tetap ada di dalam Tuhan yang tidak pernah tertidur untuk menjaga kehidupan saya dan saudara. Jangan andalkan kekuatan manusia. Ayat selanjutnya dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Bapa Yahweh mendapat kekuatan baru. Puji Tuhan. Orang yang menantikan Bapa Yahweh artinya orang yang selalu berharap kepada Bapa Yahweh, orang yang selalu mengandalkan Bapa Yahweh, orang yang selalu merenungkan firman Bapa Yahweh, maka mendapat kekuatan yang baru. Ada kekuatan yang baru saudara-saudara. Sebab itu saya selalu mengimbau, datanglah dalam persekutuan ibadah, karena pasti engkau mendapat kekuatan baru.